Membicarakan mengenai pengembangan diri tidak terlepas dari apa yang terjadi dalam diri kita ketika kita masih kecil hingga dewasa. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi pada kehidupan kita, trauma-trauma ataupun luka batin yang menyebabkan kita terbelenggu, yang membuat kita tidak bisa involve, yang membuat kita tidak bisa mengalami perkembangan. Itu yang harus teman-teman lihat ke dalam, meluangkan waktu sejenak untuk melihat ke dalam. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan diri berdasarkan ilmu PACE. Nah, seiring perjalanan waktu ketika konseling, banyak sekali teman-teman yang menanyakan atau merasa sudah mengikuti semuanya kayak gitu ya, melihat PACE-nya, ngelihat peta hidupnya itu semuanya harusnya berjalan mulus, tapi kenapa dia ngerasa ketika dia mendapatkan sesuatu dia merasa tidak bahagia kayak gitu, atau mereka sulit untuk bermanifestasi seperti itu ya. Manifestasi adalah mewujudkan keinginan kita. Nah, apa yang membuat itu semua? Biasanya itu ada trauma-trauma atau kekecewaan atau sakit hati ya yang menyelimuti, ataupun yang terjadi ketika masih dalam kandungan pun itu terhitung ya. Nanti saya berikan contoh dalam diri saya. Jadi ketika kita dalam kandungan itu kan kita sudah mempunyai rasa yang diberikan oleh ibu kita ketika dia mengandung, dia punya perasaan. Nah, perasaannya itu kan juga tersalurkan kepada baby yang ada di dalam kandungan tersebut. Jadi ketika masih dalam kandungan pun itu bisa kita bisa merasakan kekecewaan ataupun kebahagiaan kayak gitu. Maka dari itu, untuk ibu-ibu atau untuk teman-teman yang berencana untuk mempunyai anak kayak gitu ya, siapkan mental, siapkan hati juga supaya hatinya bisa selalu bergembira sehingga anaknya juga yang di dalam kandungan ikut merasakan kegembiraan tersebut. Nah, ambil contoh saya, ketika saya kecil saya tidak suka sekali dengan nama Yorita. Nama saya Yorita ya. Nah, setelah punya usut, setiap kali orang memanggil dengan nama Yorita itu saya benar-benar tidak suka. Saya tidak bisa menikmati hal itu kayak gitu. Pokoknya rasanya nggak suka aja gitu dengar dipanggil dengan nama Yorita. Nah, ternyata usut punya usut, cerita punya cerita kayak gitu. Nah, ibu saya wanita karir, ABRI. Nah, ketika dia harus melahirkan saya, pada saat itu juga dia harus naik pangkat menjadi mayor kayak gitu. Untuk seorang wanita karir itu kan yang namanya pangkat, yang namanya jabatan itu kan sesuatu yang prestis untuk dia ya, kayak gitu. Nah, ketika dia harus melahirkan saya, otomatis dia tidak bisa datang ke pelantikannya ya kan. Nah, di situ ada rasa kekecewaan, ada rasa sebel, ada rasa tidak suka kayak gitu. Nah, rasa tidak suka si ibu yang sedang mengandung saya itu dirasakan oleh Yorita di dalam kandungan kayak gitu. Nah, sehingga ketika saya lahir dan saya bertumbuh, saya tidak suka sekali mendengar nama Yorita. Nama Yorita bisa saya terima ini juga baru beberapa tahun terakhir ini, setelah saya mengikuti program trauma healing kayak gitu ya, sehingga membuat saya, apa itu yang menjadi kendala membuat saya tidak bisa berkembang seperti itu. Nah, itu kan kita harus mencari tahu, sekian puluh tahun perjalanan, sekian banyak peristiwa terjadi, itu tertanam di dalam subconscious kita atau di dalam alam bawah sadar kita ya kan. Alam bawah sadar kita itu merekam berbagai macam peristiwa yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku kita. Nah, di situ alam bawah sadar tersebut yang harus diprogram ulang ya. Jadi teman-teman harus menyadari dulu, harus mengetahui dulu apa sih penyebabnya kayak gitu ya, penyebab yang membuat saya tidak suka kayak gitu. Apa penyebab yang men-trigger saya kayak gitu sehingga saya selalu merasa khawatir, saya merasa harus terburu-buru, saya harus merasa cepat-cepat selesai, saya harus menjadi perfeksionis seperti itu. Nah, itu juga pasti ada penyebabnya. Ketika kita diwawancara, bukan diwawancara ya, tapi lebih kepada sharing kayak gitu ya. Biasanya kita di Mirai Yorita itu kita sharing pengalaman-pengalaman. Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan apa yang men-trigger kayak gitu ya, yang membuat seseorang
sudah mencapai posisi puncak tapi hidupnya tidak bahagia kayak gitu. Atau ketika dia berada di luar rumah di keramaian dia selalu merasa ketakutan kayak gitu. Itu biasanya ada penyebab-penyebabnya kayak gitu, dan penyebabnya itu kalau tidak disembuhkan sampai ke akarnya itu akan terbawa terus sampai teman-teman beranjak dewasa, beranjak dewasa, beranjak dewasa kayak gitu ya. Semakin bertambahnya umur, kalau itu hanya ditekan aja itu akan mempengaruhi kehidupan teman-teman. So, untuk kita bisa berkembang menjadi jauh lebih baik itu enggak hanya kita mempersiapkan dari luarnya saja ya kan, tapi juga dari dalam diri kita. Alam bawah sadar kita yang menyimpan begitu banyak memori kayak gitu, begitu banyak peristiwa baik dan peristiwa buruk yang kita simpan rapat-rapat, itu yang harus dibuka satu persatu untuk cari tahu apa sih penyebabnya yang membuat saya menjadi seperti ini kayak gitu, prestasi yang tinggi, karir yang cemerlang kayak gitu, tapi membuat saya tidak bahagia kayak gitu. Atau ketika saya melihat seseorang kayak gitu terus bawaannya marah aja, padahal tuh orang nggak apa-apa loh kayak gitu, padahal itu orang baik loh sama saya kayak gitu. Nah itu pasti ada penyebab-penyebabnya kayak gitu. Jadi supaya kita bisa berkembang, perbaiki yang ada di dalam diri kita, perbaiki alam bawah sadar kita yang sudah menyimpan berbagai macam peristiwa. Ketika alam bawah sadar kita diperbaiki ya, itu oleh teman-teman yang dimana teman-teman konseling kayak gitu, tuh siapapun, kalaupun tidak ke Mirai kayak gitu, teman-teman bisa ke tempat lain, itu pasti dicari akarnya dan diperbaiki. Nah bagaimana cara memperbaiki trauma-trauma tersebut kalau teman-teman mau melatih di rumah kayak gitu? Nah caranya adalah teman-teman meluangkan waktu sejenak di malam hari kayak gitu ya, lihat ke dalam diri kita, apa sih kayak gitu yang menjadi trauma saya atau trigger yang men-trigger saya sehingga saya berperilaku seperti ini kayak gitu. Nah itu dilihat, ngambil waktu dan dilihat, terus kemudian kita beri cinta ke dalam peristiwa tersebut kayak gitu. Jadi yang bisa menyembuhkan semuanya adalah cinta. Jadi masa lalu tersebut kita hadirkan kembali dan kita beri bentuk yang lain, yaitu bentuk yang berupa cinta ya kan, berupa pengertian kenapa ini harus terjadi kayak gitu. Setelah kita beri pengertian kenapa peristiwa ini terjadi, kita bisa menerima, kita berikan cinta di ruang tersebut. Ketika kita sudah bisa memberikan cinta dan si masa lalu tersebut atau inner child tersebut sudah bisa menerima, lihat deh perubahannya. Mau dengar nama Yorita pun sekarang saya sudah merasa bahagia dan menerima itu menjadi sebuah identitas saya kayak gitu. Nama Yorita nggak ada yang punya kayak gitu ya kan, kayak gitu. Dan saya juga merasa bahagia dengan nama pemberian tersebut, sudah tidak lagi merasa menyebalkan. Nah, seperti itu. Sama juga dengan teman-teman, apa yang men-trigger teman-teman atau apa yang membuat teman-teman tidak suka, itu yang harus diperbaiki, itu yang harus dicari tahu akarnya dan kasih cinta dalam peristiwa tersebut. Oke, terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa jauh lebih berkembang dan jauh lebih bercahaya dan menjadi diri teman-teman sendiri untuk mendapatkan semua mimpi yang teman-teman inginkan.